Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas saham bank yang lagi juga masih menjadi spotlight ya. Yang menjadi spotlight karena bank yang satu ini go digital dan juga merupakan salah satu anak perusahaan bank terbesar di Indonesia. Yakni adalah Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk dengan kode emiten Agro, teman-teman. Oke, mari kita kenalan dengan Agro, langsung bergerak di bidang perbankan ya teman-teman. Tentunya dalam dunia perbiayaan. Nama perusahaannya adalah ini tadi, nama komersialnya ini, dan ini kantor pusatnya. Hasil pemeringkatannya tanggal pendirian 27 September 1989. Dan ini dasar hukum pendiriannya, modal dasarnya, terus modal disetor ya. Bagi teman-teman ini beda, yang lagi tanya bedanya ini apa? Jadi ini konsepnya, misalnya dalam membangun suatu perusahaan, para pengendali perusahaan tersebut itu menilai sebuah perusahaan itu memiliki prospek atau memiliki nilai 6. Misalnya ini contohnya Agro 6 triliun teman-teman ya. Sedangkan modal yang disetor itu segini. Ibaratnya ini kayak cek kosong ya, sedangkan ininya setorannya ya. Jadi sisanya itu kemana? Sisanya itu merupakan nilai perusahaan yang belum direalisasikan ya, yang belum disetor ya. Jadi sisanya ini bisa didapatkan dari yang pertama itu bisa daerah isu teman-teman ya. Bisa daerah isu, dengan dilakukan nilai isu maka modal yang disetor itu akan bertambah. Misalnya nilai isunya 1 triliun misalnya, nanti modal disetornya akan bertambah sampai 3 triliun. Sampai nanti mencapai 6 triliun, berarti perusahaan itu sudah mencapai setoran penuh ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa ditambah lagi. Jadi itu sistemnya. Lalu ini nomor pokok wajib pajaknya, kantor pelayanannya, jumlah jaringan ATM, lalu jumlah karyawannya 729 ya. Ini pada tahun 2018. Pemegang sahamnya ini BRI ya, 87,10%. Lalu dana pensiun perkebunan 6,32%, lalu masyarakat 6,58% ya. Ini belum memenuhi ketentuan daripada OJK default sih. Jadi masih perlu ditambah lagi porsi publiknya supaya dapat terus IPO teman-teman ya. Tapi kalau di sini datanya memang belum update ya. Kalau kita lihat di RT Bisnis sih porsi masyarakat sudah 14%. Oke, lalu selanjutnya bursa daftar di BEI ya. Lalu kita lihat sekali lagi di sini ya. Ini lengkapnya di sini. Mereka melakukan IPO dengan nama AGRO. Lalu kita akan melihat keuangan daripada Agro ini sendiri ya. Mereka ini bergerak di bidang pembiayaan, khususnya untuk dana pensiun perkebunan yang waktu mereka didirikan. Lalu mempunyai peranan penting dan strategis dalam perkembangan sektor agribisnis Indonesia yang berfokus pada pembiayaan agribisnis sejak berdiri hingga saat ini teman-teman ya. Bagaimana pendapatan daripada Agro ini sendiri yang membantu perkembangan daripada agrobisnis di Indonesia ya. Kita akan melihat bersama-sama di RTI Bisnis. Dan bagaimana penampakan fundamental daripada Agro yang sudah terbang berpuluh-puluh kali lipat daripada tahun lalu ya teman-teman ya. Sekarang harga sahamnya 2010. Kalau kita lihat di sini di overview-nya, teman-teman akan mengerti berapa kali lipat dia terbangnya ya. Kita lihat di sini 83 hanya menjadi sampai mencapai 2850 ya. Berapa kali lipat itu teman-teman ya? Kalau kita hitung secara kasar itu sekitar 10 kali lipat, tidak, 30-an kali lipat teman-teman ya. Jadi memang luar biasa sekali kenaikannya. Kita akan melihat fundamental daripada Agro ini sendiri. Oke, kita akan melihat mereka selalu laba teman-teman, dan juga mereka cukup sering bagi dividen ya, meskipun cuma 1 atau 2 rupiah, well setidaknya adalah ya. Lalu tahun 2016, 17, 18, 19. Lalu akhir-akhir ini masih belum ya. Lalu kita lihat di sini di fundamentalnya, operating profitnya lebih kecil daripada net profit, which is not very good. Jadi operatingnya kurang sehat teman-teman. Lalu kita lihat di sini PR-nya gila sekali, 827 kali.
dengan PBV sudah 10 kali lipat ya. Berarti harga wajarnya itu sebenarnya 200 kalau dilihat dari PBV-nya ya, tapi sudah naik berkali-kali lipat sampai dari harga 80, berarti udah 20 kali lipat lebih. Lalu kita lihat di sini operating profit margin-nya tipis 2%, net profit margin juga 2%. Lalu di sisi liquidity-nya cash-nya 5% ya. Tapi ini karena ini bank, maka itu tidak masalah selama cash ratio, quick ratio-nya itu bisa membayar hutangnya ya, yaitu 118%, which is very nice. Jadi untuk Bank Agro ini sebenarnya sudah mahal sekali teman-teman ya. Kalau misalnya dia dapat turun ke harganya seperti yang tahun 2020 bulan Maret ya kalau nggak salah ya, itu masih 80-an, itu pasti menarik ya. Tapi sekarang udah mahal, jadi untuk sementara skip dulu aja teman-teman ya. Demikianlah tentang agro, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.